Al-Quran dengan membaca terjemahan. Harus kita belajar bahasa Arab, ya. Dan mungkin ada yang beranggapan bahwa bahasa Arab itu sulit, bahasa Arab itu rumit, banyak kaidahnya dan lain sebagainya. Nah, padahal bahasa Arab ini ya tergantung kitanya saja. Bahasa Arab itu banyak orang yang belajar bahasa Arab karena terkendala dengan kaidah-kaidah yang rumit, yang jelimet dan lain sebagainya. Nah, padahal apa? Belajar bahasa itu ya jangan terlalu terikat dengan kaidah. Ya, jadi seperti kita dulu belajar bahasa Indonesia, ya kita nggak mempelajari itu kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Langsung saja kita mendengar dari ibu, ya langsung kita mengucapkan tanpa harus belajar ini subjek, ini predikat, ini objek. Makanya dalam metode kita, metode Al-Ijaz ini, ya kita nggak terlalu pusing dengan kaidah-kaidah. Kaidah tetap ada, tapi ya kita tidak terlalu fokus dalam masalah kaidah. Kita lebih banyak praktek, ya. Jadi sekitar 80% adalah praktek menerjemah, langsung kita mendengar, melihat dan mengucapkan. Ya, jadi seluruh organ panca indera kita aktifkan, kita gunakan agar langsung bisa menerjemah Al-Quran, ya dengan fitrah manusia. Belajar bahasa langsung dengan melihat, mendengar dan mengucapkan, ya begitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa kita belajar bahasa Arab? Sebelum kita lebih jauh belajar bahasa Arab, ya, kita harus tanya diri kita, apa sebenarnya motivasi kita? Apa sebenarnya niat kita? Tentu niat kita adalah ya karena Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya, agar Allah senang, ya cinta sayang dengan kita. Maka kita belajar bahasa Arab dalam rangka untuk memahami kitab suci Al-Quran, ya memahami kalamullah, memahami ya surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya dalam rangka untuk mengamalkan kitab sucinya, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain niat itu ya untuk menggapai ridho Allah, ya kita belajar bahasa Arab ini juga ini apa? Yang pertama karena memang perintah dari Allah. Selagi itu perintah dari Allah, kita sebagai hambanya tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Jadi perintah Allah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, ya, tidak hanya zakat, tapi di antara perintah Allah adalah pahami Al-Quran Al-Karim, ya, karena tanpa memahaminya tidak bisa kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, agar kalian berpikir, ya. Agar kalian fahami. Jadi tidak hanya dibaca saja tapi juga difahami, ya. Kemudian juga Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ya, kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ya, atau hati mereka sudah terkunci. Kita sudah berislam berpuluh-puluh tahun, ya. Kenapa kita sampai sekarang belum paham Al-Qur'an, belum mau mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari bahasanya? Atau hati mereka sudah terkunci, ya, atau ya akal pikiran mereka sudah tidak bisa, kecuali kalau sudah naudzubillah, ya, Allah cabut nikmat akal, Allah cabut nikmat penglihatan, pendengaran,
ya. Kita nggak bisa belajar, ya. Tapi selagi masih ada pendengaran, penglihatan, pengucapan, akal pikiran, maka syukurilah nikmat itu untuk belajar. Belajar apa yang paling utama? Belajar Al-Qur'an, ya. Pahami kitab suci Al-Qur'an. Jadi beriman kepada kitab Al-Qur'an tidak hanya percaya bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, tapi beriman dengan kitab Al-Quran juga memahaminya dan mengamalkannya. Kita cinta sama seseorang, jangan hanya ucapan saja, tapi harus buktikan. Kita beriman kepada Al-Quran, buktinya apa? Ya pahami dan amalkan. Kemudian yang kedua, kita kalau baca Al-Quran juga, ya, banyak orang-orang yang salah membacanya. Dan kesalahan itu bisa berakibat fatal, ya. Salah baca bisa salah arti, ya. Bisa salah arti. Contohnya apa? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu menetapkan jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sungguh akan kami tambah nikmat kalian. Nah, hati-hati dalam mengucapkan syakartum. Mungkin ada sebagian kita yang mengucapkannya sakartum, ya, pakai sin kecil. Ini maknanya jauh dengan pakai sin besar sya, ya. Syakartum dengan sakartum itu beda. Kalau syakartum bersyukur, kalau sakartum mabok, ya. Jadi kalau laing sakartum, jika kalian mabok, la azidannakum, sungguh akan kami tambah mabok kalian, ya. Tapi kalau shinnya besar artinya bersyukur, sungguh jika kalian bersyukur pasti akan kami tambah nikmat kalian. Nah, ini contoh, ya, sebagian kecil dari, ya, bacaan yang salah. Contoh lagi, ya, kalau kita sholat setiap hari kan kita sholat, ya, 5 waktu. Kalau kita mengucapkan takbir, hati-hati, ya. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih banyak. Di antaranya kalau mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ini jangan sampai salah baca. Jangan bacanya A-nya panjang, seumpama. Kalau A-nya panjang, Allahu Akbar. Ini salah, ya. Artinya kalau panjang, yang harusnya bacanya pendek, Allahu Akbar. Nah, ini bacanya Allahu Akbar. Artinya, apakah Allah Maha Besar? Itu. Kalau panjang, ya. Jadi jangan dipanjangkan. Bacanya pendek. Allahu Akbar. Ya. Begitupun kalau akbar, ba pada kata akbar, ba-nya dipanjangkan, ya. Artinya pun beda. Yang harusnya Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau bacanya akbar, Allahu Akbar, ini artinya jauh, ya. Akbar itu artinya gendang. Gendang. Allahu Akbar. Allah gendang. Nauzubillahi min dzalik, gitu, ya. Nah, jadi hati-hati dalam mengucapkan, ya, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya, terutama kita sholat pun pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab. Nah, kalau salah bisa fatal. Tapi bukan berarti kemudian ya udahlah kalau begitu jangan baca Quran, jangan doa pakai bahasa Arab, jangan apa, sholat. Nah, enggak, tetap kita sholat, kita baca Quran, tetapi kita juga harus belajar bahasa Arab, begitu, ya. Kalau kita malah meninggalkan itu semuanya, nanti malah mendapat celaka nanti di akhirat, ya. Justru kita belajar, ya. Itu ada satu riwayat dijelaskan bahwa kata Nabi, sebanyak-banyak apa sebanyak-banyaknya penduduk neraka adalah al-fuqara, ya. Paling banyak penduduk neraka itu al-fuqara, orang-orang fakir, kata Nabi. Kemudian Nabi ditanya sama sahabat, fakir dari apa wahai Rasul?
Fakir dari harta atau dari ilmu? Maka Nabi menjawab, bal minal ilmi, fakir dari ilmu. Ya, jadi penduduk neraka paling banyak itu fakir, fakir ilmu, bukan fakir harta. Gitu ya. Nah, makanya kita tidak ada kata terlambat untuk belajar walaupun sudah sepuh ya, tetap kita belajar sampai sampai liang lahat gitu. Baik Bapak Ibu, kemudian juga waspadalah dengan prediksi Rasulullah ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an tapi tidak mau memahaminya, tidak mau mempelajari bahasa Arabnya, ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman ada kaum yang pandai baca Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran, ya bahkan hafal Al-Quran. Tetapi bacaannya tidak sampai ke kerongkongan, ya hanya di mulut saja, tidak difahami, tidak masuk ke dalam hati, tidak diamalkan. Ya. Kan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama, bahkan sangkin parahnya mereka, mudah sekali mereka murtad. Ya, padahal rajin baca Al-Quran, tapi gampang sekali berubah hatinya, ya, karena hatinya, karena Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk dalam akal pikirannya, gitu ya. Jadi gampang sekali murtad. Na'udzubillah min. Nah, secepat anak panah yang keluar dari busurnya gitu ya. Nah, makanya kalau kita sekarang rajin baca Al-Qur'an, tapi belum paham ya, jangan berhenti. Terus baca dan pahami agar tidak masuk dalam prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Al-Quran itu mudah Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang tidak berani belajar bahasa Arab. Bahkan mungkin menyerah, sudah belajar tapi menyerah karena sulit ya. Nah, sulit itu sebenarnya relatif ya. Bisa jadi kita sulit membaca mempelajari Al-Quran, bahasa Al-Quran mungkin sulit karena mungkin metodenya yang sulit ya, atau mungkin mohon maaf mungkin kitanya kurang bersungguh-sungguh, atau bukunya yang kita gunakan terlalu rumit, terlalu jelimet ya. Nah, maka padahal Al-Qur'an sudah dibikin mudah oleh Allah. Bahasanya sangat mudah ya. Sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai sekarang ya kok sulit untuk dipelajari, berarti yang salah bukan pada Al-Qur'annya ya. Bisa jadi yang salah pada diri kita, belum sungguh-sungguh, atau mungkin metode yang kita gunakan ya, atau mungkin eh, kitab yang digunakan, begitu bukunya. Padahal Allah sudah berjanji 4 kali, Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh benar-benar, bahkan 2 kali penekanannya ya, la dan qad. La sungguh, qad sungguh. Sungguh benar-benar kami telah mudahkan ya. Yasarna ini menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, menunjukkan kepastian. Sudah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk jadi peringatan, pelajaran, untuk difahami. Zikri ini bisa artinya dibaca, dihafal, difahami gitu ya. Fahal mudzakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi tawaran Allah itu secara umum bagi siapapun. Tidak terbatas untuk yang muda saja, yang tua pun ya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa paham Al-Qur'an. Ya, tidak harus yang pernah mondok pesantren, tidak harus yang pernah belajar di mungkin fakultas keagamaan, tidak harus. Yang mungkin latar belakangnya umum pun ya diberikan tawaran oleh Allah. Siapa yang mau mempelajari, ayo ya, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana letak kemudahan Al-Qur'an? Nah, ini di sinilah mulai ya metode kita
akan menguak ya bagaimana mudahnya Al-Qur'an. Yang pertama, rahasia mudahnya Al-Qur'an adalah kosakatanya terbatas, Bapak Ibu. Dan kita tahu kalau ingin mempelajari sebuah bahasa ya, maka hampir 75% intinya di kosakata. 70 atau 80% adalah kosakata. Adapun kaidah ya ataupun nahwu sorof ya itu hanya 20 atau 10% saja. Ya, jadi fokus pada kosakata bahasa Arab dan tidak semua kosakata bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab, tentukan target dari awal. Apa goalnya kita belajar bahasa Arab ini? Apakah ingin berbicara dengan bahasa Arab atau ingin bisa membaca kitab kuning, ya, kitab yang tidak ada harokatnya, atau untuk apa? Nah, dalam metode kita ini, metode Al-Ijaz adalah goal kita, target kita adalah agar baca Al-Quran langsung paham. Kita langsung paham dengan apa yang kita baca. Gitu ya. Sehingga apa? Jelas tujuan kita. Kalau belajar bahasa Arab nggak jelas tujuannya, maka dipastikan akan gagal. Ya. Dari awal sudah kita tentukan tujuan kita belajar bahasa Arab ini, metode Al-Ijaz adalah agar baca Al-Quran langsung paham artinya. Gitu ya. Sehingga nikmat ya. Kita baca Al-Quran itu bisa merasakan, ya, bahkan bisa me, merasakan ancaman-ancaman Allah, merasakan nikmat-nikmat surga, merasakan kasih sayang Allah, begitu ya. Besarnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Itu di situ. Goalnya di situ, ya. Kemudian kosakata Al-Qur'an ternyata sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Dari jutaan kata di dalam bahasa Arab, Al-Qur'an hanya menggunakan 78.485 kata. Ya. Jadi tidak ada 100.000, hanya 78.485 kata. Nah, ini jumlah ini hanya ya 2,25%. 2,25% dari kosakata ya kamus lisanul Arab. Kamus lisanul Arab itu kamus terbesar bahasa Arab ya. Kalau tidak salah ada 20 jilid. Itu Al-Quran hanya menggunakan 2,25%. Jadi sedikit sekali ya dari kosakata bahasa Arab. Jadi kalau ingin belajar terjemah Al-Quran, paham Al-Quran, fokuslah dengan kosakata Al-Quran. Ya, ada buku khusus untuk mempelajari itu. Jangan, wah, saya pengen belajar bahasa Arab, tujuannya apa? Ingin paham Al-Quran, tapi bukunya untuk percakapan, bukunya untuk baca kitab kuning. Ya, salah alamat ya. Kayak kita salah, bukan salah alamat, salah apa namanya? Salah jurusan, salah kendaraan ya. Kita mau ke Surabaya nih, kan bisa pakai mobil, bis, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat ya. Boleh silakan, asalkan jurusannya benar gitu ya. Jurusannya ke Surabaya dari Jakarta seumpama. Jangan kita mau ke Surabaya kok naik jurusan ke Lampung atau jurusan ke Bandung begitu, nggak sampai nanti. Nah, makanya sini kita tentukan dari awal tujuan kita adalah agar paham Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari 30 juz Al-Quran, ya, 114 surat di dalam Al-Quran, ternyata 80% kosakata Al-Quran ada di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ingin cepat bisa menerjemah Al-Quran, kuasailah terjemahan Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu sekitar 2,5 juz. Jadi kalau kita menguasai terjemahan Al-Baqarah, maka surat-surat setelahnya mudah. Ya, kosakata surat setelahnya sangat mudah sekali. 80% sudah kita kuasai. Ya, makanya dalam pelatihan kita ini, ya kita biasanya 20 pertemuan. Dalam 20 pertemuan
kita targetkan sudah selesai 1 juz, ya, 1 juz, sehingga nanti kalau level kedua nanti juz 2, nanti level ketiga selesai surah Al-Baqarah, sehingga dalam ya sekitar 60 pertemuan itu sudah eh, menyelesaikan terjemahan Al-Baqarah seperti itu. 60 pertemuan itu sangat cepat sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kita terkadang ketemu dengan Ramadan itu sangat cepat. Ramadan baru berlalu, tiba-tiba nanti Ramadan datang lagi. Apa yang sudah kita dapatkan? Ya. Ilmu agama apa yang meningkat pada diri kita? Ya. 60 pertemuan ya, seumpama seminggu sekali saja ya. Ya, itu ya sekitar 1 tahun ya. Kalau kita fokus istiqomah, kita bersabar, insya Allah dalam 1 tahun itu sudah paham 80% Al-Quran. Ramadan tahun depan kita baca Al-Quran dengan nikmat, ya, dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, begitu ya, tidak kering begitu, sehingga kita terus rindu, terus kangen, ya, ingin buka Al-Quran lagi, buka lagi, dan kita pahamilah. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga di dalam Al-Quran ini ada akar kata ya. Mudahnya bahasa Al-Quran itu seperti itu, seperti ini. Kosakata dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, itu sebenarnya punya akar kata. Nah, dari akar kata ini, satu kata saja itu bisa berubah menjadi ratusan kata. Ya. Inilah di sini nanti kita akan belajar sorof. Ya. Dalam metode Alijaz menerjemah Al-Quran ini kita fokus pada ilmu sorof, ya, yaitu morfologi, ilmu morfologi, membahas tentang perubahan kata, ya. Seperti dalam bahasa Indonesia ya, kita kan tahu kata dasar nanti menerima awalan akhiran sisipan begitu. Nah itu dalam bahasa Arab namanya ilmu sorof ya, itu sangat sederhana, sesederhana seperti kita merubah kata baca, bisa membaca, dibaca, pembaca, bacalah, membacakan, ya, bacaan dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Sesederhana itu, ya. Nanti kita akan belajar belajar itu ya, dan tidak terlalu jelimet, tidak sejelimet ya zaman dahulu ketika saya belajar di pondok itu ya, itu pakai kitab yang dulu itu sangat jelimet sekali ya. Udah gitu juga ya 3 tahun saya mengalami, 3 tahun itu nggak paham sama sekali ilmu nahwu, ilmu sorof. Alhamdulillah setelah saya menemukan guru yang beliau punya metode tersendiri ya. Nah dari situ saya orang terbuka semuanya. 3 tahun yang belajar yang gelap, saya nggak paham apa-apa, bisa terbuka semuanya. Alhamdulillah. Nah ini semoga juga ini menjadi jariah buat guru-guru saya yang mengajarkan ilmu ini, dan semoga saya juga bisa menularkan pada yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, lebih mudah lagi Al-Quran ini atau bahasa Arab ini banyak sekali kosakata-kosakata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, setelah diteliti itu sekitar 2.000 sampai 3.000 kata itu dari bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga nanti kita banyak dalam membaca Al-Quran menemukan kata-kata yang tidak perlu lagi ya kita pikir-pikir apa artinya karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kitab contohnya, kitab ya kitab ya. Salat, as-shalah, salat, zakat, zakat, saum, puasa dan seterusnya. Banyak sekali ya. Jadi kalau kita menguasai kosakata bahasa Arab, otomatis ya sekitar 70-80% bahasa Arab sudah sangat mudah, sangat gampang. Tinggal nanti kita mempelajari tentang nahwu dan sorofnya atau tata bahasa Arabnya saja gitu ya. Dan tidak terlalu jelimet ya, jangan terlalu fokus dengan kaidah sehingga kita lupa dengan prakteknya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini ciri khas metode kita, nanti kita akan contohkan, kemudian ditirukan, dibiasakan, diaplikasikan, ditanya-tanya dan diujikan ya, untuk mengukur pemahaman
kita semuanya. Jadi ini semuanya 6D ini persis seperti ya kita dulu belajar bahasa dengan ibu. Ya, karena bahasa itu adalah bahasa yang metode paling baik dalam mempelajari bahasa ya metodenya ibu-ibu kita ya. Dulu ibu kita, bapak kita mengajari kita bahasa bagaimana? Ya langsung praktek ya. Tidak repot dengan ya ini nak coba di apa namanya dihafalkan, nah ini ada subjek, ada predikat, ada objek, ini ada awalan mu, awalan di, nggak ada itu. Ibu-ibu ngajarin bayinya seperti itu, nggak ada. Langsung aja praktek. Langsung ibu mencontohkan, ya. Makanya anak-anak ini harus banyak mendengar. Ibu-ibu harus aktif sering berbicara dengan anak kita, walaupun anak kita belum belum bisa menjawab. Tapi nanti ya, ya anak itu menampung dulu. Nah, makanya dalam belajar bahasa apapun pun seperti itu. Guru harus mencontohkan terus, mencontohkan. Kemudian baru murid menirukan, kemudian dibiasakan gitu ya. Karena bahasa itu pembiasaan Bapak Ibu sekalian. Ya, bahasa itu tidak terkait dengan IQ ya. Aduh Pak Ustadz, IQ saya rendah. Saya kayak belajar bahasa berat ya, sulit nggak bisa tidak. Coba coba ke Arab sana ya. Sebodoh-bodohnya orang Arab itu bisa bahasa Arab ya. Bahkan anak-anak kecil ya itu pinter-pinter bahasa Arab di sana. Nah, jadi bahasa itu tidak berkaitan dengan IQ, tapi berkaitan dengan kebiasaan. Kalau kita membiasakan terus pasti bisa. Makanya nanti kita usahakan belajar ini tidak hanya ketika ketemu saya saja, tapi ketika sedang sendiri, sedang baca Al-Quran. Dibiasakan baca Al-Quran sambil meraba-raba artinya. Ya, meraba-raba dulu, nanti lama-kelamaan terbuka full gitu ya. Seperti kita melihat puzzle. Awal-awal kita melihat puzzle kan masih ketutup-tutup. Nanti lama-kelamaan terbuka full. Jelas begitu. Ya. Kemudian kita juga menggunakan mengaplikasikan, banyak mengaplikasikan. Tidak banyak teori, tidak banyak kaidah-kaidah, tapi lebih banyak aplikasi. Kemudian ditanya-tanya. Jadi kita lebih aktif ya. Metode di antara metode terbaik dari zaman Nabi sampai zaman sekarang adalah metode tanya jawab. Guru bertanya, kemudian murid menjawab seperti itu. Sehingga hidup dan diujikan atau di tanya apa di tes gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini mengantar ya mukaddimah dari metode kita. Nah, metode Al-Ijaz ini seperti tadi yang sudah saya katakan itu sekitar 70 atau 80% isinya adalah kosakata. Kosakata yang kita hafal pun adalah kosakata yang paling populer ya. Di dalam buku kita metode Al-Ijaz itu kita sudah menyusun, mengumpulkan ada sekitar 100 kata Bapak Ibu sekalian. Yang itu pengulangannya paling banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita kalkulasikan itu sekitar 40 sampai 50%. 40 sampai 50%. Itu hanya sekitar 100 kata saja. Ya, apalagi ada beberapa kata-kata yang lain kalau ditambah dengan fiil-fiil atau isim-isim yang lain ya itu bisa sampai 70 bahkan 80% gitu ya. Nah, jadi ada di dalam buku kita itu pengulangan katanya itu sekitar 70 sampai 80% kosakata populer di dalam Al-Qur'an. Nah, selain itu juga nanti ada ilmu sorofnya, ilmu morfologinya, perubahan katanya ya kita sisipkan di situ begitu. Nah, kemudian dalam menghafal kosakata pun ya kita lakukan dengan se-enjoy mungkin, sesantai mungkin Bapak Ibu sekalian. Karena orang kalau belajar dalam kondisi tertekan, dipaksa, biasanya tuh nggak masuk-masuk. Tapi kalau dalam kondisi santai, dalam kondisi rileks ya, tidak ada tekanan itu lebih lebih masuk begitu ya. Ya, makanya di sini 100 kata ini kita sebut dengan ya lembar ajaib ya, kosakata yang paling sering muncul
itu kita hafalkan bersama-sama, kita biasakan untuk menadakannya ya, sehingga bisa hafal di luar kepala. Bahkan nanti kalau hafal ini 100 kata itu sangat mudah dalam praktek nanti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan diremehkan 100 kata ini. Harus betul-betul ya hafal di luar kepala karena sangat berpengaruh nanti ketika kita praktek menerjemah Al-Qur'an gitu ya. Kalau ini hafal insya Allah menerjemah Al-Qur'an itu sangat sangat mudah karena kalau kita hafal ini banyak sekali nanti di Al-Qur'an kosakata yang kita hafal itu muncul di dalam Al-Qur'an ya gitu. Baik, saya contohkan dulu. Ini kelompok kata yang pertama adalah huruf jar atau kata depan, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu eh, ingin pesan bukunya, silakan nanti pesan ke admin. Nah, di situ sudah kita cantumkan semua kosakata itu beserta dengan contohnya, beserta juga dengan praktek menerjemah sebagian besar surat Al-Baqarah. Nah, ini cara menghafalnya. Kita hafal dengan nada dengan sholawat ya. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi ya, min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Baik, sekarang bisa Bapak Ibu diaktifkan audionya, kita bersama-sama membaca ya. Baik, silakan. Ya. Baik, kita baca bersama-sama biar kompak, biar enak dengarnya, kita baca kompak bersama-sama ya. 1, 2, 3. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Lagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, saya contohkan untuk yang kedua adalah huruf atof atau kata sambung. Ya, disimak dulu. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, ima ada kala, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, ima ada kala.
Ya, sekarang bersama-sama ya, yang kompak biar enak didengarnya. Satu, dua, tiga. Wadan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala lagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala dari min an kata depan coba kita mulai dari kata depan satu dua tiga min an dari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lagi tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala ya ada yang mau baca sendiri silakan dari bapak atau ibu silakan Izin Ustadz, saya dulu enggak Bapak. ya silakan Pak siapa Pak Pak Kang Mus Mus, dari mana ini Pak kula saking Pacitan, Ustadz. oh ya silakan Pak Pak Mus Ini, Bismillah. hmm. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. ya bagus santa satu lagi silakan silakan dari ibu-ibu silakan dari bapak-bapak Bu Neneng silakan Bismillahirrahmanirrahim. Dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam atas sehingga dengan lila bagi dan cuma kemudian maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala Santi bagus baik selanjutnya kata tunjuk ya atau isim isyarah ya saya contohkan dulu hadza ini lelaki hadhihi ini perempuan
Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Ya, lagi. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Bersama-sama. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hauna di sini. Hunalika di sana. Ya. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hauna di sini. Hunalika di sana. Baik. Sekarang isim mausul atau kata hubung atau kata penghubung. Saya contohkan dulu. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang, man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang, man orang yang. Ya, bersama-sama. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang, man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang, man orang yang.
Coba dari hadza. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki. lelaki. Hadhihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hauna di sini. Hunalika di di sana. sana. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang ya silakan yang mau baca Dicoba ya. silakan Ibu siapa Lilis. Ibu Lilis dari mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Silakan Bu. Ya, coba. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Allazi orang yang lelaki. Alati orang yang perempuan. Allazina orang-orang yang apa yang yang Ya, bagus. Santi. Satu lagi silakan. Silakan Bapak-bapak. Izin Pak Ustadz. Ya, Ahmad. Pak Ahmad Bogor. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Allazi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Aladina orang-orang yang apa yang man orang yang Santa bagus. Ini untuk ya untuk kosakatanya ya. Sekarang kita praktek Bapak Ibu. Praktek menerjemah surat Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2. Nah, bagaimana cara menerjemahnya ya? Cara kita mengaplikasikannya pertama akan dicontohkan oleh guru. Nanti Bapak Ibu cukup menyimak ya. Cukup menyimak 2 kali. Kemudian nanti setelah itu dicontohkan Bapak Ibu menirukan.
ya, menirukan. Nanti setelah itu bersama-sama. Baik, disimak dulu ya. Dipotong-potong ayat kedua ini, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, disimak saja. Dzalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, sekali lagi. Dzalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang ditirukan. Saya baca, lalu Bapak Ibu mengikuti. Ya. Dalika itu, silakan. Dalika itu Alkitabu kitab Alkitabu kitab la tiada La tiada raiba keraguan raiba keraguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk dan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Dalika itu Dalika itu Alkitabu kitab Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan keraguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Zalika Zalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. ya. Dalika artinya apa? Itu. Itu. Jenis katanya apa ini? Petunjuk. Kata tunjuk. Lagunya gimana? Ada ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Zalika Itu itu lelaki. Tilka itu perempuan. Gitu ya. Jadi nanti seperti itu. Setiap kata akan
kita tanya, kita aplikasikan dengan teori yang sudah kita pelajari atau pelajaran yang sudah kita pelajari. Itu Alkitabu. Kitab. Kitab, maksudnya kitab Al-Quran. Itulah kitab Al-Quran. La, Tiada la tiada. Raiba, keraguan keraguan. Fihi, di dalamnya. dalamnya. Ini berapa kata? Dua. Dua. Apa dan apa? Fi dan Fi dan hi. Nah, fi ini jenis katanya apa? fi. Kata, penghubung, tadi kita sudah hafalkan. Kata apa? Kata depan. Oh, kata depan. Iya. Biasa ke depan. Lagunya gimana? Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi Di di dalam Dalam. atas sehingga fi dengan lila bagi hudan petunjuk. petunjuk dan ini hidayat hidayah sama dengan hidayah hidayah kan petunjuk li bagi jenis katanya apa kata depan tadi kan ada li atau la li artinya bagi atau untuk li bagi atau untuk lagunya gimana min andari ila kepada ka seperti ala Di atas. Fi di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi al muttaqina artinya apa orang-orang orang-orang bertakwa ini jamak atau tunggal jamak, Nah, tanda jamaknya apa ada ya nun akhiran ya nun ini jamak namanya jamak mudzakkar salim nah itu nanti kita pelajari ya jamak mudzakkar salim contoh muslim satu orang muslim kalau muslimina Banyak. orang-orang Banyak. muslim Berarti kayak alazina ya. mukmin mukmin artinya satu orang mukmin kalau orang-orang mukmin mukminina itu jamak mudzakkar salim ya baik ada yang mau nerjemah silakan baca Danika itu Alkitabu kitab Aliyat satu silakan salah nggak apa-apa itu siapa Bu Lilis. Ibu Coba. Lilis silakan Bu Zalika itu Alkitabu kitab la tiada roibapi keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al mutakin orang-orang yang bertakwa. iya bagus Santi ini awal-awal saja ya dilakukan nanti kelamaan tanpa dilakukan saya kasih tunjuk satu ayat biasanya itu langsung bisa ya langsung di terjemahkan berkata oleh Bapak Ibu itu langsung bisa paling nanti ada satu dua kata yang masih asing gitu karena nanti kosakatanya semakin kesini semakin banyak nah ini contohnya kata dalika di dalam Al-Quran diulang sebanyak berapa kali 283, ya Alkitab berapa kali 236. la berapa kali 953. roiba 15 kali. nah, fi 474, 392 fihi hi
474. Ya, hudan 41. li 306. 306. muttaqin. 42. 42. Nah, ini jumlahnya 2743. 42. Ini baru satu ayat ya. Kita menerjemah ini sama dengan sudah menguasai 2742 kata. Karena kosakatanya diulang-ulang terus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sudah dapat ya, seumpama dapat setengah juz itu sudah enak gitu, udah lancar. Jadi kayak kalau orang belajar naik sepeda itu udah bisa genjot terus jalan. Kadang nanti ada tunda, ada apa? Ada batu jatuh sebentar, nanti naik lagi gitu. Nanti lama kelamaan dia bisa ngebut gitu. Ya. Ini ayat pertama. Nah, ini ayat kedua. Nah, ini ada yang hitam. Artinya sudah akrab kata ini atau sudah pernah ya, atau sudah pernah. Ini saya contohkan dulu ya, ayat ketiga. Ini juga ada kata yang tadi kosakata populer yang sudah kita hafal. Diulang 2 kali nih, bukan 3 kali. Nah, 2. Seperti biasa ya. Jadi guru membacakan, siswa menyimak. Lalu setelah itu guru membacakan, siswa menirukan. Kemudian bersama-sama. Ini untuk awal-awal begitu. Sampai nanti kosakatanya banyak ya, tanpa dibacakan sudah bisa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib, wa, dan yuqimuna, mereka mendirikan, as-salata, salat, wa, dan mimma, dari apa yang razaqna, kami rizkikan, mereka yunfiquna, mereka menginfakkan. Sekali lagi, alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib, wa, dan yuqimuna, mereka mendirikan, as-salata, salat, wa, dan mimma, dari apa yang razaqna, kami rizkikan, mereka yunfiquna, mereka menginfakkan. Baik, sekarang saya bacakan, Bapak Ibu tirukan. Alladzina, orang-orang yang, silakan. Alladzina, orang-orang yang Yu'minuna, mereka beriman, yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib, bil ghaibi, dengan yang wa, gaib, dan Wah, dan yuqimuna, mereka mendirikan, yuqimuna, mereka mendirikan as-salata, salat, as-salat, wa, dan wah, mimma, dari apa yang mimma, dari apa yang razaqna, kami rizkikan, razaqna, kami rizkikan, mereka
mereka Yunfiquna mereka menginfakkan. yunfikuna mereka menginfakkan Ya. Sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. alladzina Alladzina orang-orang orang-orang yang yu'minuna yu'minuna mereka beriman bil bil ghaibi dengan dengan yang gaib wa dan dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang jenis katanya Petunjuk. kata hubung, isim mausul. Lagunya gimana? Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang orang yang oke. Yuk minuna mereka beriman mereka beriman. Yuk minun bil ghaibi dengan dengan yang gaib. Ini berapa kata? 2. Apa saja? Bi dan al-ghaib. Bi jenis katanya apa? Kata depan atau huruf jar. Lagunya gimana? Min an dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi atau untuk ya. Al-ghaib ini sudah jadi bahasa kita. Gaib. Wa dan jenis katanya kata sambung. Lagunya wa dan summa kemudian maka lakin tetapi bal justru awam atau tidak ima ada kala yuqimuna artinya mereka mendirikan as-sholata sholat. Ini sudah jadi bahasa kita. Nah, ini orang-orang yang mereka mendirikan sholat. Yang pertama orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Yang kedua mereka mendirikan sholat. Wah dan mimma dari apa yang berapa kata? 2. Apa dan apa? Min dan ma. Min jenis katanya apa? Kata depan. Ma jenis katanya apa? Kata hubung. Kata hubung. Lagunya gimana? Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan,
alladzina orang-orang yang apa yang dan orang rozakna artinya apa? Kami Kami turun rizkikan Kami mereka. rizkikan Mereka. mereka yungfiqun Mereka mereka menginfakkan. Jadi mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan. Ini tiga ciri-ciri orang bertakwa. Ya, ada yang mau baca silakan. Coba Pak Ustadz Ya ya. silakan Bu. Ibu Heria Iya betul. dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, silakan Bu. Ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil goibi dengan yang goib dan Yuqimun yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat dan mimma dari apa yang rozaknahum kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Iya, ahsanti, bagus. Kita lihat pengulangannya. Alladzina berapa kali? 860. Yuqimun 97. bi 1845. al-ghaib 40. wa 4.000. yuqimun 8. ya, dan seterusnya ya sampai akhir. Kalau dijumlahkan 9.081 semuanya. Digabung dengan yang tadi ayat 2 2742 sama dengan 11. 1823. Masya Allah. Ini baru 2 kata kita menerjemah, tapi sudah menguasai ribuan kosakata karena kosakatanya diulang terus. Nah ini ayat keempat ini sudah banyak hitamnya, berarti sudah banyak yang akrab. Wa apa artinya? Dan alladzina Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan ma apa yang. Nah ini merah dianggap masih baru. Ungzila artinya diturunkan. Bukan kami. Ungzila diturunkan. Ilaika kepadamu. Ila ini tadi sudah ila kepada ya. Kak kamu, kalau di belakang itu kak kamu, kalau di depan seperti wama dan ma apa yang ungzila diturunkan min dari qablika sebelum kamu ya, maksudnya kitab yang diturunkan sebelum kamu Nabi Muhammad. Jadi kita harus beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad. Wabil akhirati ya, dan dengan akhirat ini 3 kata. Mereka yuqinun mereka yakin ya. Ini kosakatanya mirip dengan bahasa Indonesia. Yakin, yuqinun. Nah ini Bapak Ibu ya, kita sudah banyak kosakata yang kita hafal ya. Ayat keempat juga sudah. Ya, ayat kelima juga ini mudah nih, Masya Allah. Ulaika udah tadi. Ulaika artinya mereka itu ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu mereka al-muflihun orang-orang yang beruntung.
Muflihun orang-orang yang beruntung. Beruntung. Nah, ini kalau kita apa namanya baru 5 ayat saja sudah banyak kosakata ya. Apalagi nanti sudah puluhan ayat, sudah setengah juz umpama atau seperempat juz itu sudah gampang Bapak Ibu sekalian ya. Asalkan kita mau istiqomah terus sampai selesai surah Al-Baqarah. Ya. Baik, cukup sekian dari kami Bapak Ibu sekalian. Ini hanya perkenalan Bapak Ibu